Abu Dujana adalah sahabat Nabi yang dipercaya memegang pedang Rasulullah saat Perang Uhud. Dikenal sebagai prajurit yang pemberani dan ditakuti oleh musuh. Dia gugur saat berjuang melawan Nabi palsu, pada pertempuran Yamamah di tahun 632 Masehi. Sebelum mati syahid, ia berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab, si Nabi palsu. Ada satu kisah tentang kejujurannya, yang membuat Rasulullah sampai menangis. Sudah beberapa hari waktu selesai sholat subuh, ia tak mengikuti doa Rasulullah. Tentu saja hal ini membuat Nabi Muhammad heran karena perilakunya. Hingga suatu hari Rasulullah bertanya kepadanya, "Wahai Abu Dujana, mengapa engkau tergesa-gesa pulang setelah sholat subuh? Apa kamu ini tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa. Kenapa kamu buru-buru pulang?" Abu Dujana pun menjawab pertanyaan Rasulullah, "Begini ya Rasul, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini, terdapat satu pohon kurma menjulang, dahannya menjuntai ke rumah kami. Tiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku saling berjatuhan di rumah kami," kata Abu Dujana di awal ceritanya. "Ya Rasul, kami keluarga orang yang tak punya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat mereka bangun, apapun yang didapat, mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, saya bergegas pulang sebelum anak-anak kami bangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut, yang berceceran di rumah kami, lalu kami berikan kepada pemiliknya. Suatu waktu saya pernah terlambat pulang ke rumah. Anak saya terbangun, dan menemukan kurma tetangga yang jatuh dari pohonnya. Anak saya pun langsung memakan kurma tersebut. Saya sendiri menyaksikannya, tampak ia sedang mengunyah kurma basah dalam mulutnya. Ia memungut kurma yang jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, saya masukkan jari tangan saya ke mulutnya. Kami keluarkan apapun yang ada di sana." Abu Dujana tak pernah membiarkan anaknya memakan kurma milik orang lain. Dia tak ingin makanan haram itu menyebabkan keluarganya mendapat siksaan pedih di akhirat kelak. Saya katakan kepadanya, "Nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak." Anakku menangis, kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. "Wahai baginda Nabi," kukatakan lagi kepada anakku, "hingga nyawamu lepas pun, aku tidak rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu, akan aku keluarkan, dan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain ke pemiliknya." Mendengar cerita itu, mata Rasulullah berkaca-kaca, butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Rasulullah mulai mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujana. Abu Dujana pun menjelaskan, pohon kurma tersebut milik seorang laki-laki munafik. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengundang pemilik pohon kurma itu. Rasulullah menawar pohon kurma itu dengan harga 10 kali lipat seraya berkata, "Kelak aku akan menukarnya dengan pohon kurma yang terbuat dari zamrud dengan buah berdahankan mutiara, bersiramkan emas merah dan terdapat bidadari cantik jelita sejumlah buah kurma yang ada." Si lelaki munafik tentu saja tak mau. Ia ingin uang tunai dan bukan janji yang entah kapan dituruti, pikirnya kala itu. Abu Bakar yang mendengar percakapan tersebut langsung menawarkan si pemilik pohon kurma untuk menukarkan pohon kurmanya dengan 10 batang pohon kurma dari jenis yang lebih bagus. Tentu saja lelaki munafik tersebut mau dan gembira.
Pria munafik itu terlihat sangat kegirangan. Dia akhirnya menyerahkan pohon kurmanya secara simbolis kepada Abu Bakar. Selanjutnya Abu Bakar menyerahkan kepada Abu Dujanah. Rasulullah kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujanah. Si munafik pun berlalu dan bercerita ke istrinya, "Aku mendapat untung banyak hari ini. Ada orang membeli pohon kurma kita dengan 10 batang pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumah kita. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun." Malamnya, si munafik tertidur pulas. Keesokan harinya dia bangun dan melihat pohon kurmanya sudah berpindah posisi, kini berdiri di atas tanah milik Abu Dujanah. Seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Ia mendapati halaman rumahnya kosong, tempat asal pohon kurma itu tumbuh, telah rata dengan tanah. Dia keheranan tiada taraf.